kita akan membahas ya tentang sifatul yadain, tentang sifat kedua tangan milik Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan dua dalil dari Al-Qur'an. Yang pertama, wa qauluhu wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, yaitu perkataan Allah kepada iblis al-la'in yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka, apa yang menghalangimu, an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini dalil bahwasanya Adam spesial diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu, justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas perbuatan mereka. Orang Yahudi terlaknat karena mengejek Allah, mengatakan tangan Allah terbelenggu. Bal yadahu mabsutatani, bahkan sungguhnya kedua tangan Allah terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, Allah berinfak ya bagaimanapun Allah kehendaki ya. Inilah sifatul yadain, tentang sifat dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Sifat dua tangan Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dalam banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalilnya ya, kita bisa klasifikasi misalnya ya, dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, kemudian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau mau digabungkan dalil-dalil dari Al-Qur'an sunnah, maka lebih dari 100 tempat ya Allah menyebutkan tentang sifat kedua, sifat tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun dalil dari Al-Qur'an bisa diklasifikasikan menjadi 3 ya. Lafal ya, sifat tangan dengan lafal tasniyah. Lafal tasniyah yaitu yang menunjukkan dua. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini kedua tanganku. Yang ini menunjukkan bahwasanya tangan Allah ada dua, karena kata para ulama namanya adat, ini adalah nas. Kalau mengatakan dengan kedua tanganku, tidak ada kemungkinan yang lain. Tidak ada 3 tangan, tidak ada keempat tangan, tidak tangan satu. Ya, seperti perkataan perkataan orang soleh kepada Nabi Musa alaihissalam, inni uridu an unkihaka ibnatayya hataini. Ibnatayya, aku ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan salah seorang dari kedua putriku. Berarti tidak ada putri yang lain ya. Nas, bahwasanya angka 2 ini menunjukkan memang ada 2 saja ya. Paham? Maka tangan Allah 2, dan ini ijma ulama ya. Taib. Kemudian datang sifat tangan datang dalam bentuk mufrad, tunggal. Dalam kurung tunggal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala, biyadikal khair. Biyadikal khair. Kemudian juga tabarakalladzi biyadihil mulku
Sini biyadihi dengan satu. Tangannya, di tangan Allah lah segala kebaikan. Di tangan Allah segala kerajaan. Di tangan Allah segala kerajaan. Bagaimana kita mengkompromikan dengan yang ini? Kata para ulama, sering datang dalam Al-Quran, ya bahwasanya dalam bahasa Arab, jika mufrad diidhofahkan, disandarkan kepada dhamir, maka maksudnya adalah isim jenis. Ya, jika lafal mufrad tunggal diidhofahkan, disandarkan, ke dhamir, ya, kata ganti, atau apa namanya, diidhofahkan, ya, ke isim ma'rifah, maka menunjukkan jenis. Terlepas dari jumlahnya, terlepas apakah jumlahnya satu atau dua atau banyak, ya. Contoh, ini kaidah dalam bahasa Arab, semua orang tahu tentang hal ini, ya. Kalau ada lafal mufrad diidhofahkan kepada ma'rifat, ini biyadi, yad ini mufrad, ka ini ma'rifat, isim dhamir ma'rifat. Maka yad di sini maksudnya jenis tangan. Ya, jenis tangan, terlepas jumlahnya satu, dua atau tiga atau lebih. Contoh, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat ini satu. Jika kalian menghitung nikmat, ini mufrad tunggal, tapi tatkala nikmat Allah berarti jenis nikmat. Bukan maksudnya Allah cuma menghitung punya nikmat cuma satu, tapi jenis nikmat Allah itu banyak, mau satu mau dua terlepas, yang penting nikmat ini maksudnya apa? Maksudnya adalah jenis. Contoh lagi, misalnya, ya, misalnya firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Nikmat Allah cuma satu? Enggak, ya. Tapi Allah menggunakan lafal mufrad, nikmatku. Paham? Kalau bahasa Arab, nikmatku itu bukan berarti cuma satu nikmat, terlepas dia jumlahnya satu atau dua atau banyak, karena hanya sekedar ingin menjelaskan nikmat tersebut adalah jenis kenikmatan, terlepas dari jumlahnya. Contoh lagi, misalnya dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam malam puasa untuk berhubungan dengan istri kalian. Lailat, malam cuma satu mufrad. Maksudnya dihalalkan cuma satu malam aja? Tentu tidak, tapi setiap apa? Setiap malam. Paham maksudnya? Paham, ya? Jadi kalau diidhafahkan lafal mufrad kepada ma'rifah, maka tidak menunjukkan jumlahnya cuma satu, tapi dia menunjukkan jenis apa? Jenis jenis malam, jenis nikmat misalnya. Saya ulangi, Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian untuk mencumbui istri-istri kalian di malam puasa. Apakah dimaksud cuma satu malam? Tidak, tapi seluruh malam-malam puasa, ya. Maka tatkala Allah menggunakan lafal tunggal, biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan, bukan berarti tangan Allah cuma satu. Faham? Ini maksud saya. Kemudian juga datang dalam apa namanya? Nas, ya. Ini tadi saya contohkan apa? Seperti, jadi dalilnya, ya, al-adad, bilangan, adalah nas. Nas.
Ya, nas. Jadi tingkatan tunjukan kalau dalam usul fikih ada namanya nas, ada namanya zahir, ada namanya muawwal. Ya, ini belajar usul fikih. Tapi kalau nas itu la yahtamil ghairahu, tidak mengandung kemungkinan yang lain. Yaitu tegas, tidak mengandung kemungkinan yang lain. Kemungkinan jumlah atau angka yang lain. Misalnya tadi, kalau Allah mengatakan tilka asyaratun kamilah, itulah 10 yang sempurna. Jangan kita bilang mungkin maksudnya 11, mungkin tidak mungkin. Kalau bilang 10 ya berarti 10. Paham? Allah bilang 10 berarti apa? 10. Jadi kalau Allah sebutkan atau Nabi menyebutkan angka tertentu berarti nas, tidak mengandung kemungkinan angka-angka yang lain. Ya. Jadi tadi inni uridu an unkihaka ihda binatayya. Aku ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan salah satu dari 2 putriku, ya. Berarti putrinya cuma 2. Sama. Lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Berarti tangan Allah 2. Kemudian juga datang dalam bentuk jamak, plural, ya. Seperti mimma amilat aidina, mimma dalam surat Yasin. Yang tangan-tangan kami di sini jamak di sini. Apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kami? Kata Allah tangan-tangan kami di sini. Ya. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Padahal Allah mengatakan tangan Allah cuma apa? Cuma 2. Kenapa dalam sebagian ayat Allah menggunakan jamak tangan-tangan kami? Ya, tangan-tangan kami. Maka jawabannya, bagaimana mengkompromikannya? Jawabannya, terkadang yang pertama kita bilang, ya, ini adalah bentuk penyesuaian, karena sering Allah menggunakan kata jamak untuk pengagungan. Contoh seperti firman Allah, contoh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sini Allah menggunakan jamak sampai 5 kali, ya. Inna 1, inna kami, nahnu 2, nazzalna 3, adzikra 4, wa inna lahu lahafizun, bukan lahafiz. Lahafizun juga jamak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya penyesuaian karena Allah menggunakan awal inna, maka hafizun juga menyesuaikan, paham? Lahafizun bukan berarti Allah jamak. Paham? Tetapi ini karena penyesuaian. Karena Allah menggunakan kata ganti pengagungan, ya. Dalam bahasa Indonesia juga kami yang membangun, kami padahal kita sendiri misalnya. Ya, seorang mau dikatakan oleh orang Arab, milik siapa unta ini? Lana, milik kami. Emang kamu berapa orang? Saya sendiri. Tapi menggunakan kata apa? Kata kami, ya. Sama. Mimma amilat aidina, Allah menggunakan na di sini pengagungan, maka aidi menyesuaikan. Sebagaimana hafizun menyesuaikan dengan inna. Paham? Paham tidak? Paham. Yang kedua, ya. Ya. Bisa jadi, ya, pendapat yang mengatakan bahwa aqallul jama' isnan. Jamak tersedikit adalah 2. Jadi lafal aidina adalah lafal jamak, tapi di sebagian ulama dalam bahasa Arab mengatakan bahwasanya jamak paling sedikit 2. Kira-kira sudah 2 kita bisa menggunakan lafal jamak.
Tidak harus 3. Ini pendapat sebagian ulama bahasa. Mereka ada khilaf. Apakah aqallul jamak paling minimal itu 2 atau 3? Bagi yang berpendapat bahwasanya jamak minimal 2 selesai. Ini enggak ada masalah. Karena 2 bisa diungkapkan dengan lafal apa? Jamak. Sama nanti khilaf juga tentang masalah misalnya sebagian ulama mengatakan bagaimana hukum salat Jumat? Yang penting ada jamaah. Taib, jamaah apakah 2 disebut jamaah atau harus 3 orang? Misalnya khatib sama yang dengar, siapa bisa salat Jumat? Karena sebenarnya mengatakan harus 40 orang. Ada yang mengatakan tidak harus jumlah 40. Ada yang mengatakan 3 sudah cukup. Ada yang mengatakan 2 boleh salat Jumat. Maksud saya kenapa? Karena mereka khilaf tentang apakah jamaah itu cukup cuma 2 orang minimal atau harus 3 orang. Ini di antaranya masalah ini. Taib, yang ketiga, ya. Lafal 2 atau tasniyah jika diidhofahkan kepada dhamir, disandarkan kepada dhamir, kepada kata ganti, maka bisa dengan 2 cara. Dengan dirubah jadi jamak atau tetap dengan lafal tasniyah, Dua. Contoh, papan tulisnya kurang besar ya. Contoh ya, contoh. Qalbakuma. Jantung, qalbun. Mufradnya apa? Qalbun. Kalau 2 jantung, qalbani. Paham? Qalbani. Tatkala diidhafahkan kepada kamu berdua, bisa dengan qalbakuma, ini dengan tetap tasniyah, atau dengan qulubukuma. Qulubukuma, jantung kalian berdua atau hati kalian berdua. 2 orang hatinya ada berapa sih? Ada 2. Tetapi bisa dalam bahasa Arab dengan mengatakan qalbakuma tetap lafal tasniyah, atau dengan lafal jamak qulubukuma. Dan ini lebih asah, lebih fasih dalam bahasa Arab. Makanya Allah menggunakan lafal tersebut seperti dalam Al-Qur'an, in tatuba, jika kalian berdua Hafsah dan Aisyah bertobat, ilallahi faqad sagat qulubukuma, sungguhnya kedua hati kalian telah condong. Tapi Allah tidak mengatakan faqad sagat qalbakuma, tapi Allah mengatakan apa? Faqad sagat qulubukuma. Padahal qulub di situ jamak tapi maksudnya berapa? 2. Faham? Faham tidak? Seperti juga dalam ayat Al-Qur'an, ini dalam surat At-Tahrim, seperti dalam ayat Al-Qur'an juga, illa ma hamalat zuhuruhuma. Ya, kecuali yang daging-daging yang tempel pada punggung sapi dan kambing. Allah tidak mengatakan illa ma hamalat zuhrahuma, tapi Allah mengatakan illa ma hamalat zuhuruhuma. Padahal dimaksud 2. Paham? Kalau lafal dalam bahasa Arab itu zuhra, ada alifnya, zuhrahuma. Tapi ternyata Allah menggunakan lafal jamak zuhuruhuma. Jadi terkadang lafal jamak maksudnya berapa? 2. Paham? Contoh lagi, Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan-tangan mereka. Padahal yang dipotong berapa tangan? 4 apa 2? 2. Tapi Allah tidak mengatakan faqta'u yadaihima. Allah tidak mengatakan demikian. Tapi Allah mengatakan faqta'u aydiyahuma. Yang dipotong padahal 2 tangan, tapi Allah menggunakan lafal jamak, potonglah tangan-tangan mereka. Padahal yang dipotong pencuri laki, pencuri perempuan cuma 2 tangannya. Ya. Faqta'u aydiyahuma, contoh. Faqta'u aydiyahuma. Padahal berdua. 2 tapi ternyata lafalnya jamak. Ini salah satu penjelasan.
Intinya, para ulama ingin menjelaskan bahwasanya tangan Allah cuma dua. Namun terkadang diungkapkan dengan mufrad karena maknanya jenis, terkadang diungkapkan dengan jamak karena hal-hal berikut ini. Baik.